Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita mengucap syukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita masih diperbolehkan untuk bertemu kembali walaupun dengan suasana yang berbeda. Kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang senantiasa bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tetap menaungi kita dimanapun kita berada. Ya, pada pagi hari ini atau sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Sasterman. Sebelumnya kita akan bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Saya akan memimpin dari sini, kita akan pujikan pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita pujikan dari awal, Bapa yang mengerti segala yang kita perlu. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang masih boleh kami nikmati pada kesempatan hari ini. Terlebih di pagi atau sore hari ini Tuhan, kami boleh bertemu kembali Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan.
dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami atas untuk keberadaan kami di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Kami boleh beribadah walaupun di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi, Tuhan melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Pak Sas yang akan menyampaikan kebenaran. Biarlah kiranya Tuhan apa yang boleh kami perdengarkan pada hari ini, segala sesuatunya Tuhan boleh menjadi semangat bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya saudara-saudara tetap semangat dalam Tuhan, tetap sehat dan tetap setia di dalam melaksanakan ibadah walaupun saat ini kita sedang beribadah di rumah-rumah. Dan kebetulan sekali bahwa tema kita di 2 bulan ini berbicara tentang ibadah, baik ibadah raya, ibadah kelompok, ibadah keluarga, dan ibadah di rumah-rumah. Dan minggu lalu kita sudah membahas dari 2 Samuel pasal 7 bagaimana kita melihat di sana Tuhan memberikan ibadah itu ternyata tidak pada tempat yang akan dibangun manusia, tapi di hidup tubuh kita masing-masing adalah rumah Tuhan ya. Minggu lalu kita bahas tentang rumah Tuhan. Dan hari ini kita bahas tentang ibadah keluarga. Ibadah keluarga yang diambil dari Yosua 24 ayat 14 dan 15. Akan saya baca demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus hati dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah atau orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian kata Yosua. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya nas ini berbicara tentang pesan terakhir Yosua sebagai pemimpin umat Tuhan sebelum ia purna tugas dari tugasnya sebagai pemimpin umat Israel. Tujuan pesan itu adalah agar umat Tuhan tetap setia kepada Tuhan, agar umat Tuhan tidak berpaling kepada berhala yang ada di Kanaan, agar umat Tuhan tidak melupakan Tuhan yang telah berhasil membawa mereka ke Kanaan. Sayangnya, Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata umat Tuhan di sini tergoda menyembah kepada berhala Mesir yang disembah oleh nenek moyangnya, dan juga kepada berhala-berhala orang Amori di tanah Kanaan. Nah, dalam kondisi seperti ini terjadi semacam persimpangan iman yang dialami oleh umat Tuhan di Kanaan. Dalam persimpangan iman inilah maka Yosua mengingatkan umat Tuhan agar mereka kembali menyembah Allah yang benar dan Allah yang hidup itu. Yosua menantang umat Tuhan agar mengambil keputusan tegas atau komitmen untuk beribadah kepada Allah yang benar dan hidup. Tantangan tersebut tidak hanya untuk umat Tuhan saja, tetapi juga untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Nah, dari nas ini kita akan melihat ada 4 hal penting. Ada 4 hal penting, tapi saya tambah 1, yaitu pengertiannya tentang ibadah keluarga. Ya. Pertama tentu kita akan lihat dulu adalah pengertian dari ibadah. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, pengertiannya hampir sama, yakni dalam bahasa Ibrani disebut dengan avoda, Yunani disebut dengan latreia, yang artinya pelayanan, yaitu sikap seorang budak dalam melayani Tuhannya dengan meniarap, yang mengungkapkan rasa hormat dan rasa kagum, rasa takjub yang tinggi kepada tuannya.
Ya, itu pengertian dari kata ibadah. Nah, pengertian dari nas ini kita melihat di sana adalah yang pertama, jika kita ingin mengadakan ibadah keluarga yang benar di hadapan Tuhan, harus diawali dengan rasa takut akan Tuhan. Ya, rasa takut akan Tuhan itu merupakan harus ada di awal di hati kita di saat kita mau ibadah, baik di gereja maupun juga di kelompok, juga di keluarga. Harus ada rasa hormat dan takut akan Tuhan di dalam hati kita tatkala kita menyembah kepada Tuhan. Sayangnya dalam kenyataannya memang masih banyak orang Kristen baik di gereja, di cell group atau di kelompok, apalagi di keluarga, yang belum memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan di saat dia beribadah kepada Tuhan. Ya. Tetapi orang Kristen yang takut akan Tuhan dan yang memiliki rasa hormat akan Tuhan, tentu mereka pasti beribadah kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi yang mereka alami. Dan kita ingat ada beberapa contoh dalam Alkitab. Salah satu contoh adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka takut dan rasa hormat kepada Tuhan, mereka tetap beribadah kepada Tuhan walaupun bahaya dan rintangan menanti dan menghadang mereka. Ya, kita melihat contoh di sana. Dan karena itu, saudara-saudara perhatikan di sini, kita tentunya juga menghadapi sebuah kondisi hari ini di mana virus corona ini juga menjadi sebuah rintangan, sebuah bahaya yang membuat kita harus beribadah di rumah, bukan karena kita takut, bukan karena kita tidak boleh beribadah di gereja, di gedung gereja bersama-sama, tapi karena ada kepentingan dengan orang banyak, lingkungan masyarakat, bahkan keluarga kita sendiri. Dan itu merupakan tantangan dan rintangan yang sedang kita alami, sehingga menyebabkan kita juga harus beribadah di keluarga masing-masing. Ini bukan ibadah kelompok ya, ini ibadah keluarga. Dan karena itu harus dilaksanakan dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena hati yang takut akan Tuhan itu yang akan mendorong kita walaupun di rumah, di keluarga akan tetap melaksanakan ibadah itu. Yang kedua adalah harus berdasarkan hati yang tulus ikhlas di dalam beribadah kepada Tuhan. Baik itu di gereja maupun di kelompok, KP atau cell group maupun juga di keluarga. Itu prinsip inti dalam ibadah itu tetap sama, yaitu dengan ketulusan, kemurnian, dan keikhlasan hati. Ini yang juga minggu lalu kita juga sudah ungkapkan. Apa sih manfaatnya? Mengapa harus dengan tulus hati? Ketulusan itu akan melahirkan kerelaan, sikap hati yang bersungguh-sungguh, dan penuh penyerahan hidup kepada Tuhan. Ketulusan hati beribadah kepada Tuhan dapat dilihat dari sikap dan tindakan seseorang di dalam beribadah kepada Tuhan, baik di keluarga, di kelompok, maupun juga di gereja, yaitu bisa dilihat pada ekspresi wajahnya, sukacita atau murung, ya, atau tidak bergairah, atau tidak bersemangat, atau tidak fokus, bisa juga kita bisa melihat di sana. Itu adalah ketulusan hati dan keikhlasan hati dalam menyembah kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga yang kita bisa lihat juga di sana adalah ketika kita mengadakan ibadah di keluarga harus dilakukan dengan setia. Maksudnya setia di sini adalah penuh komitmen. Komitmen itu lahir dari kesetiaan. Kesetiaan diawali dengan komitmen atau keputusan yang kuat dalam menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Komitmen merupakan sebuah bukti penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Komitmen lahir dari sikap hati yang mengasihi Tuhan. Komitmen yang setengah-setengah tidak dapat disebut sebagai sebuah komitmen. Komitmen juga tidak dapat disebut komitmen jika tidak dilakukan. Jadi, komitmen
harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, ibadah yang setia harus menjadi gaya hidup seorang anak Tuhan. Apakah itu di keluarga, kemudian di gereja, di kelompok sel atau KP, itu harus menjadi gaya hidup orang percaya kepada Tuhan. Dilaksanakan tanpa rasa paksa, dilaksanakan dengan penuh sukacita, dilaksanakan karena mengasihi Tuhan atau harus atas dasar kasih. Ini yang ketiga yang kita bisa lihat kalau kita mau beribadah di keluarga harus dengan setia, ya. Komitmen hati yang menjadi kunci dasarnya di saat kita beribadah, baik itu di gereja, di rumah atau kelompok, dan juga di keluarga. Yang keempat, kita akan melihat di sana bahwa mengapa sih kita harus melaksanakan ibadah keluarga? Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Apa kepentingannya? Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ibadah keluarga itu ini merupakan peran strategis seorang kepala keluarga dalam membawa seluruh keluarganya beribadah kepada Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini saatnya seorang kepala keluarga membuktikan dirinya orang yang sungguh mengenal Tuhan dengan benar sebagai seorang pengikut Kristus, guna menjadikan seluruh keluarganya menjadi unit dasar tempat pengajaran firman Tuhan dan pemuridan. Ini tema kita, ya, tema tahunan kita. Dan inilah juga saatnya seorang kepala keluarga membuktikan tanggung jawab moral dan rohaninya terhadap keselamatan jiwa-jiwa anggota keluarganya melalui ibadah keluarga. Selain itu, kita juga bisa melihat di sini bahwa inilah saatnya kepala keluarga berkomitmen untuk membangun mesbah keluarga guna menghadirkan Allah di dalam keluarga melalui ibadah keluarga. Yang berikut adalah inilah saatnya kepala keluarga membuktikan komitmennya untuk membawa seluruh anggota keluarga menjadi murid Kristus. Dan inilah saatnya kepala keluarga menjadi kesaksian, atau keluarga itu sendiri menjadi kesaksian, atau saatnya kita menyaksikan Kristus kepada lingkungan melalui ibadah keluarga kita. Hari ini Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sebenarnya kesempatan terbuka. Karena itu di grup saya sampaikan, Corona ini memang sepertinya menjadi sebuah ancaman. Tapi sebenarnya di balik ancaman itu, saudara-saudara bisa lihat hari ini, sesungguhnya sedang terjadi sebuah kebangunan rohani. Orang yang sungguh sadar akan hidup, dia akhirnya sadar akan Tuhan. Hari ini ada begitu banyak orang yang bertobat, ada begitu banyak orang yang akhirnya bersungguh-sungguh pada Tuhan. Ada begitu banyak gereja mengadakan ibadah doa di sini sana. Ada begitu banyak orang menyampaikan firman Tuhan di sini sana. Dan karena itu minggu lalu saya katakan ini saatnya di mana kita sebagai seorang anak Tuhan juga untuk dapat membagi kasih Kristus, membagi keselamatan yang ada dalam Kristus kepada sesama kita, lingkungan, masyarakat di mana kita berada, melalui ibadah keluarga kita, bahkan jika mungkin dengan pendekatan kasih, atau pendekatan yang disebut dengan pendekatan kasih, ya, 5 jari kasih, supaya melaluinya kehadiran ibadah-ibadah yang kita lakukan hari ini di rumah kita masing-masing, orang bisa melihat kita memiliki sebuah kepastian hidup yang hanya berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melalui ibadah keluarga ini harusnya kita lakukan dengan komitmen, penuh ketulusan, penuh sukacita, ya. Dan ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita masing-masing, baik pribadi kita maupun kepala keluarga, untuk mewujudkan, membuktikan
ketulusan hatinya dalam mengasihi keluarga dengan mengadakan ibadah-ibadah keluarga ini, membawa keluarga kita kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan menjadikan seluruh anggota keluarga kita menjadi murid Kristus, dan menjadikan rumah kita atau keluarga kita sebagai unit dasar, tempat pengajaran firman Tuhan dan pemuridan. Nah, kalau selama ini mungkin Bapak Ibu Saudara mengenal slogan ini kan hanya sekedar slogan selama ini kan, tapi dengan kita menghadapi kenyataan corona ini, nah ternyata inilah saatnya di mana akhirnya peran ibadah keluarga itu menjadi sebuah unit dasar yang menjadi pokok bagi pertumbuhan iman kita, untuk kita bisa bertumbuh menjadi seorang Kristen yang sehat, tangguh, dan efektif. Melalui apa? Baik melalui kehidupan rohani kita, emosi kita, fisik kita, bahkan juga relasi kita dengan Tuhan dan sesama, termasuk aktualisasi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat maupun juga dengan Tuhan. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan merasa ibadah keluarga itu sebagai ibadah yang tidak penting. Ya, jadikan ibadah keluarga ini sebagaimana komitmen Yosua menjadikan ibadah keluarganya adalah ibadah yang sangat penting, sangat mendasar untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini. Tetap semangat di dalam melaksanakan ibadah. Kita tidak tahu sampai kapan, walaupun Bimas Kristen atau Depak sudah mengumumkan sampai tanggal 21, tapi saya rasa bahwa walaupun nanti kita akan kembali beribadah di sini, jangan lupa setiap keluarga tetap mengadakan ibadah keluarga di keluarganya masing-masing, karena itu basic kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan berdoa untuk menutup rangkaian ibadah kita hari ini. Baik, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah menolong kami dalam beribadah di keluarga kami masing-masing sebagai tempat unit dasar untuk kami mengajar firman-Mu dan memuridkan melalui peran strategis dari seorang kepala keluarga yang akan membawa keluarganya mengenal Tuhan, yang menjadi kesempatan untuk kami boleh memuridkan keluarga kami kepada Kristus dan juga menjadi kesaksian bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Dan pada kesempatan ini kami juga terus mohon Tuhan memberkati setiap pribadi dari anggota jemaat di tempat ini. Tuhan lindungi, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan jaga, Tuhan berkati yang sakit, Tuhan sembuhkan. Demikian juga usaha pekerjaan bisnis dari setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati. Pendidikan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, dari SD sampai TK, PAUD sampai ke perguruan tinggi, Tuhan berkati. Yang hamil, Tuhan berkati. Yang anak kecil di bawah asuhan kedua orang tua juga Engkau berikan kesabaran hikmat kepada kedua orang tua untuk berkati. Demikian juga berbagai kebutuhan pergumulan hidup dari setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berkati satu persatu, termasuk yang bujang, yang sedang bergumul untuk cari teman hidup. Tuntun mereka untuk dapat teman hidup yang berkenan pada Tuhan, yang mengasihi Engkau. Demikian juga kebutuhan pergumulan hidup dari setiap keluarga-Mu Tuhan, Engkau yang kenal berbagai pergumulan hidup dari setiap anggota keluarga tempat ini, Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan kemenangan bagi setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami juga mohon Tuhan berkati jemaat-Mu, gereja tempat ini. Engkau akan terus memberkati semua bentuk pelayanan yang ada, baik itu pelayanan kelompok di Gading, Bayan, Koronggahan, Pajar Indah, Pajang, juga pelayanan PWC di Kedung Tunggul, pelayanan Boyolali, kelas-kelas pemuridan yang ada, pelayanan rumah di Gondangan, Tuhan juga berkati, dan juga kami memberkati juga pelayanan anak-anak, remaja, pemuda, dan pelayanan perkawan, perkarya, Tuhan berkati. Demikian juga pelayanan ibadah yang saat ini sementara kami sedang beribadah di keluarga-keluarga, ada di rumah-rumah. Tuhan memberkati dan tetap teguhkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Dan tak lupa kami mohon supaya Tuhan juga memberkati beberapa kegiatan-kegiatan ke depan yang akan kami laksanakan, baik itu ibadah Jumat Agung yang masih akan dilakukan di rumah-rumah.
Tuhan akan berkati pada hari Jumat nanti supaya ibadah Jumat Agung yang kami peringati di rumah kami masing-masing akan semakin menyentuh pengalaman kami dengan Tuhan saat sungguh terjadi kematian Kristus ini, sehingga melaluinya kami sungguh dibangunkan kembali. Demikian juga untuk pelayanan Paskah hari Minggu nanti, supaya Tuhan juga akan memberkati walaupun kami juga melaksanakannya masih di rumah kami masing-masing, kiranya tidak mengurangi nilai dan hakiki dari ibadah ini kepada Tuhan dikala kami mengenang kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kami untuk keselamatan kekal melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Tuhan berkati. Dan juga rencana untuk pemberkatan nikah kudus saudara kami Evan dan Widya yang akan dilaksanakan pada tanggal 18, walaupun hanya dihadiri oleh 9 orang saja sebagaimana ketentuan dari Depak dan Bimas Kristen, kiranya tidak mengurangi hakikat Engkau memberkati pernikahan ini ya Tuhan, dan kami serahkan supaya semua berjalan dengan pertolongan Tuhan semata ya Bapa. Kami juga mohon Tuhan berkati negara kami, bangsa kami, Tuhan berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri kabinet dan pejabat penegak hukum kami, Tuhan Kau berkati, lindungi bahkan masyarakat kami Indonesia, Tuhan tolong lindungi, Tuhan berkati dengan kondisi yang kami hadapi hari ini. Terus kami bersandar kepada Engkau Bapa dan mohon perkenan dan belas kasihan-Mu untuk melindungi masyarakat kami Indonesia dan menolong supaya kami masyarakat Indonesia juga ikut berperan di dalam memutus penyebaran dari virus corona ini dengan kami taat kepada ketentuan yang diberlakukan oleh negara kami, supaya penyebaran dari virus corona ini cepat berlalu dari bangsa dan negara kami. Dampak dari adanya pandemi virus ini ya Tuhan telah memberikan dampak juga bagi ekonomi rakyat kami, masyarakat kami, dan bahkan negara kami. Karena itu kami juga mohon Tuhan akan tolong memberkati. Kau berikan hikmat bagi bangsa kami, masyarakat kami bersatu hati untuk membangun ekonomi kami ke depan ya Tuhan. Demikian juga para pemimpin-pemimpin kami, supaya Engkau juga memberikan hikmat-Mu untuk mereka dapat menemukan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi ekonomi kami ke depan ya Bapa. Tolonglah Tuhan Yesus dan memberkati juga gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan di seluruh tanah air kami, supaya melalui kondisi seperti ini, walaupun kami juga harus mawas diri dan mewaspadai penyebaran ini melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di masyarakat, supaya kami juga berhikmat bijak, supaya kami tidak hanya melihat secara pribadi hubungan kami dengan Tuhan, tapi kami juga harus melihat juga hubungan kami dengan sesama, sehingga kami pun belajar menghargai sesama dengan berusaha untuk mengurung diri kami tatkala kondisi ini harus kami lakukan ya Bapak. Tolonglah umat Tuhan supaya diberikan hikmat, diberikan kesadaran akan hal ini ya Bapak, dan juga memberkati pekerjaan-Mu Tuhan melalui kondisi seperti ini, supaya melaluinya Tuhan Engkau mau pakai kami sebagai anak-anak-Mu untuk menyatakan diri-Mu, Engkau sebagai sumber hidup, pemilik hidup dunia ini, supaya melaluinya dunia dan masyarakat dunia termasuk Indonesia ini semakin mengenal Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi, juru selamat juru selamat kami Yesus Kristus ya Bapak. Tolonglah Tuhan Yesus, dan Engkau berkati berbagai yayasan-yayasan yang sedang melayani Engkau. Tuhan berkati termasuk rumah-rumah sakit Kristen, rumah sakit umum. Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk melayani masyarakat kami yang sedang terdampak dengan virus ini. Demikian juga penyakit-penyakit lain yang sedang dialami oleh setiap masyarakat, supaya Engkau juga akan memberkati, menjamah, menyembuhkan. Kami juga mohon Tuhan akan secara khusus berdoa untuk para dokter, para tenaga medis, perawat. Tuhan akan tolong mereka, lindungi, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan memberkati mereka dalam tugas-tugas yang mereka sedang lakukan demi kemanusiaan, kepentingan manusia dan masyarakat kami atau saudara-saudara kami yang sedang mengalami dampak ini. Tuhan akan tolong lindungi, memberkati mereka ya Bapak. Serana-serana yang digunakan, obat-obat, mohon Tuhan berkati, Tuhan kuduskan kuasa darah-Mu supaya melaluinya Tuhan juga orang-orang yang mengalami ini boleh dipulihkan ya Bapak. Dan terus kami mohon Tuhan memberkati sekali lagi gereja ini, umat-Mu di tempat ini, jemaat di tempat ini, anak-anak-Mu Tuhan Kau berkati, bahkan seluruh gereja-gereja Tuhan dan pelayanan-pelayanan Tuhan di seluruh tanah air kami Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu dan anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan di ibadah keluarga masing-masing.
Tuhan juga memberkati tangan-tangan mereka yang sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kau berkati dengan limpahnya ya Bapa, dan pakai persembahan ini guna kepentingan pekerjaan-Mu di dalam maupun di luar dari gereja ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua yang kami boleh nikmati dari Tuhan, dan kami sadar bahwa hidup kami sepenuhnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Karena itu kami terus mempercayakan hidup kami kepada Engkau, sumber kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini dengan bersandar sepenuhnya pada Engkau dan mengarahkan seluruh hidup kami, menyerahkan hidup kami dan meletakkan hidup kami pada Engkau, Allah kami, sumber hidup yang sejati. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, Allah yang adalah sumber damai sejati kita, akan senantiasa memberkati, memelihara, dan meneguhkan saya dan saudara sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan, mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita, anak-anaknya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Haleluya. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi dan sore hari ini. Kiranya firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Pak Sasterman boleh menjadi kekuatan tersendiri bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Baik, kiranya Bapak Ibu dan jemaat saudara-saudari sekalian bisa memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan melalui persembahan yang dikumpulkan terlebih dahulu, nantinya akan diberikan kepada pemimpin kelompok KP masing-masing yang nantinya akan diserahkan kepada bendahara atau perwakilan dari jemaat. Ya, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dan juga sore hari ini dengan bersama-sama kita akan memujikan pujian Sampai Akhir Hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang kami perlu informasikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk diketahui adalah yang pertama tentunya hasil dari ngobrol bermakna PPHJ pada beberapa hari yang lalu, yaitu tanggal 29, yaitu antara lain, satu, kita tetap mengikuti ketentuan kebijakan pemerintah kota dan juga pemerintah Indonesia untuk tetap mengikuti kegiatan tidak mengadakan ibadah atau pertemuan-pertemuan apapun dalam jumlah yang banyak
di gedung gereja. Dengan demikian berarti ibadah Paskah yang harusnya dilaksanakan atau Jumat Agung yang dilaksanakan tanggal 10 April hari Jumat itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Nanti khotbah tetap akan disampaikan. Kemudian Paskah juga baik Paskah Pemuda atau YG yang hari Sabtu tanggal 11 itu juga dilaksanakan atau dilaksanakan di kelompok atau di keluarga pemuda masing-masing. Demikian juga untuk Paskah umum pada hari Minggu pagi dan sore itu juga dilaksanakan di keluarga masing-masing. Demikian juga Paskah anak-anak sama halnya juga atau dilaksanakan di keluarga masing-masing. Itu untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Dan yang berikut bahwa tanggal 18 ada rencana untuk pemberkatan nikah kudus Saudara Evan dan Widya yang akan dilaksanakan di gereja, tentu mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu tidak boleh dihadiri lebih dari 10 orang. Karena itu acara tersebut hanya pemberkatan nikah kudus saja yang dihadiri oleh gembala sebagai yang memberkati, kedua mempelai atau pengantin, kemudian orang tua kedua mempelai, berarti kalau jumlahnya 4 berarti lalu 2 saksi yaitu Pak Kriswantolo dan Pak Heri, dan ditambah oleh sekretaris gereja, jadi totalnya 10 ya. Tapi informasi atau anjuran dari kepolisian bahwa ya kalau misalnya toh ada 1-2 lebih itu boleh tunggu di luar. Yang penting di dalam ini jaga jarak duduk dan cukup 7 atau 8 orang saja selama pelaksanaan itu dilaksanakan. Tentunya kita akan tetap memberikan informasi ini kepada pihak keamanan untuk memantau kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan pada saat itu. Doakan supaya dapat berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi ini hanya khusus untuk pemberkatan nikah saja. Jadi tidak ada resepsi, tidak ada apa-apa, kan itu hanya dihadiri oleh maksimal 10 orang saja ya. Saya kira itu saja informasi sementara yang bisa kami sampaikan. Nanti kita akan melihat perkembangan selanjutnya pada minggu depan ya, minggu depan. Dan saya kira juga tim besok Tresno mungkin masih akan melaksanakan bagian-bagian mereka di minggu-minggu ke depan ini, lihat kondisi-kondisi yang sedang terjadi di jemaat kita. Tuhan berkati. Amin.